ini disebut pemaparannya. Pak Ingkul dan maka kalau engkau katakan pakaan luar ya khalifu syar'u. Kalau engkau nanya, kalau engkau bertanya pakaan luar ayu khalifu syar'u, maka seolah-olah wara itu menyalahi wara akan syariat dan hukum syariat. Wara itu kayak nyalahi hukum syariat. Fa'alam maka ketahuilah mana syara'a mawdu'un al-yusr samahah, bahwasanya syariat itu diletakkan atas yusr kemudahan dan samahah toleran. Walidzalika dan karena itu mawdu'un ala yusr wa samahah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bu'itu bil hanafiyyah samahah. Bu'istu aku diutus bil hanafiyyati dengan agama yang condong kepada kebenaran, as-samhah yang lumum, samhah itu yang toleran. Wal wara mawdu'un 'ala tasydidi wal ihtiyati, dan bermula wara itu diletakkan atas tasydid. Kalau wara itu seolah-olah bertentangan, ekstrim, wal ihtiyat dan hati-hati, kama qila sebagaimana dikatakan al amru 'alal muttaqi adyaq min 'aqdi tis'in. Bermula perkara atas orang bertakwa itu lebih sempit daripada akad 90. Lebih sempit li'annahu adyaqul 'uqud, karena 90 itu paling sempitnya akad itu. Lebih sempit, orang takwa mah perkaranya lebih sempit, lebih sulit. Cumal warak minasyar'i, dan kemudian syariat warak itu termasuk sebagian dari syariat pula. Waqilahuma fil asli wahidun, dan bermula dua-duanya di dalam asal itu satu. Dua-duanya satu asalnya. Ya. Kedua-duanya satu, warak dan syariat asal. Walakin li syar'i hukmani, akan tetapi bagi syariat ada dua, hukmul jawaz wa hukmul afdal lil ahwat. Ada hukum boleh, ada hukum al afdal yang paling afdal, yang afdal yang paling, dan wal ahwat, al ahwat yang hati-hati, yang paling hati-hati. Fal jaizu maka bermula yang boleh, yuqalu lahu hukmu syara', itu dikatakan baginya jaiz hukum syara', dikatakan oleh hukum syara'. Wal afdal al ahwat yuqalu hukmul wara', dan bermula yang afdal dan yang hati-hati, yuqalu lahu hukmul wara', dikatakan baginya afdal hukmul wara', hukum wara'. Fahuma ma'a tamizi ma wahidun fil asli, maka bermula wara' dan syara' itu beserta bedanya wara' dan syariat, wahidun itu satu dalam asal. Faham dzalika rasyidan, maka pahamilah olehmu akan demikian mana bahwa syariat dan wara' itu satu, rasyidan halnya cerdas insyaallah taala jika menghendaki Allah taala. Fa in qulta, maka jikalau kau katakan fa idza jazal bahsu wal istiqsa wa kulli syai'in, maka jikalau boleh membahas wal istiqsa dan meneliti an kulli syai'in dari segala sesuatu, fa asyir alaina ma na'khudhu, maka syarahkan atas kami apa akan perkara yang kami ambil akannya mafiat di zaman ini. Kalau emang boleh membahas, meneliti terhadap sesuatu, maka coba isyarahkan apa yang bisa kita ambil di ini zaman. Wa ta'adzur amru bimarra sahibil wara' wa ta'adzar al-amru bimarra, dan sulit perkaranya sekali ala sahibil wara', atas orang yang wara'. Idla budalahu min balaghin yablughu ila ta'ah, karena tidak bagi orang yang wara' min balaghin, daripada sangat, yuballighu ila ta'ah, yang menyampaikan yang balag akan sahibul wara' ila ta'ah, kepada kan orang wara' benar-benar kudu tenaganya, kudu benar-benar fa'lam, maka ketahuilah olehmu anna tariqal wara', jawabannya bahwa jalan wara' itu syadid, sangat berat. Wa anna man qasada sulukahu, dan bahwa orang yang bermaksud man akan menempuh tarik
yushtaratu, itu disyaratkan ayyuwattina nafsahu wa qalbahu ala ihtimal syiddah, bahwa memantapkan dia akan dirinya si man dan hatinya atas ihtimal syiddah, menanggung berat, siap-siap memikul beban yang berat, yang sangat. Wa illa, jika tidak memantapkan fala yatimmu lahu dzalik, maka tidak sempurna bagi si man dzalika oleh itu qasad. Orang yang pengen nempuh jalan wara itu harus siap-siap hatinya nerima hal-hal yang berat. Kalau enggak bisa. Oleh hadal makna, dan karena ini makna syar'al katsiru berjalan oleh orang banyak dari ahli waras sabiqun ila jabal, berjalan dari ahli wara yang terdahulu ke Jabal Lebanon, gunung Lebanon dan lain-lainnya. Waktu soro ala akal hashish, maka mereka meringkas, ya, membatasi atas makan rumput, makan daun yang tamar tafiyah dan buah-buahan yang biasa. La syubhata fiyah, bihalin tidak syubhat fiyah padanya itu sama, bihalin dengan keadaan apapun. Faman sama tahim, ya, faman sama himatu ila nailil manzil warain a'la fa'alaihi, maka barang siapa yang luhur himmahnya dia ila nailil manzilatil wara, untuk memperoleh kedudukan wara yang tinggi, maka fa'alaihi, maka atasnya man ayahtamil syada'id, bahwa dia menanggung beban yang berat. Orang kalau pengen wara masih siap, kalau pengen wara kudu siap memikul beban yang berat. Kalau wara mah kayak gimana pasir berat tarekahnya. Wa yasbira, dan sabar ya si man alaihi tasyada'id, harus sabar. Wa yasluka tariqa ulaika, dan menempuh ya si man akan jalan mereka. Dan ala manzilatahum, agar memperoleh si man manzilatahum akan manzilah ahlul wara. Wa amma in kama bainan nasi, dan adapun jika dia tetap tempat di antara manusia, wakala, dan dia makan mayatadawalunahu fi aidihim, kenapa yang bergonta-ganti bolak-balik akan fi aidihim, mayatadawalu bergonta-ganti ya nasfu akan fi aidihim, pada tangan mereka, bolak-balik. Waliyakun indahu bimanzilatil mayta, maka hendaklah ada siman di sisi waliyakun indahu, maka hendaklah ada ya siman. Wa amma in aqoma, apa in koma tadi di kitab gede, aqoma apa koma? Aqoma. Nah, darul ini kurang alif, darul kutub DKI kurang alif tuh bawahnya tuh. Wa amma in aqoma, bukan koma itu, kurang alifnya. Wa amma in aqoma, pas taruhin alif yang kitab kecil, yang kitab DKI. Adapun jika dia mukim di antara manusia, makan apa yang berputar di mereka, maka faliyakun indahu, maka hendaklah ada ya aklu indahu, di sisi salik thariqul wara, di sisi orang yang mau menempuh jalan wara. Halaman 88 di atas sebelah kiri. Falayakun, maka hendaklah ada ya aklu indahu, di sisi salik bimanzilatil maita, itu seperti makan bangke. La yaqdumu alaiha, tidak menyerang sih langsung alaiha atas maita illa inda darurat, kecuali ketika darurat. Jangan dilakuin, jangan dimakan kecuali ketika darurat. Darurat itu ta'rifnya malamanduha fihi. Darurat itu malamanduha, satu yang tidak ada jalan keluar, itu namanya darurat. Tidak ada jalan keluar, kepepet. Kalau kepepet boleh, gitu. Yang nggak boleh itu ngepet. Kepepet mah boleh, gak ada jalan keluar. Itu makan bangke mau nggak mau, cuma bangkenya harus diambil ukuran hajat, dimasak, jangan mentah-mentahan, dimasak, dibakar seukuran berapa gitu. Jangan dibikin gulai, teh, dibikin semur, sisanya jangan, gitu ya. Yang seukuran hajat. Iya, hajat saya makan semur kuah gitu, ya itu bukan hajat. Itu namanya tarafuh. Kalau tarafuh bukan hajat, bersenang-senang, bermewah-mewah.
la tanawal minha illa bimiqdari ma yablughu illa ta', kemudian tidak memperoleh siman minha daripada maitah illa bimiqdari ma yablughu, kecuali pada ukuran perkara yang menyampaikan ia mahu akan si salik illa ta'ati, kepada ta'at, wa yakunu lahu udhrun fi dzalika, maka adalah bagi salik udhrun fi dzalika, udhur pada itu tanawul, wala yadurru, dan tidak mudarat, gitu. Iya dzalik wa akan si salik, enggak mudarat, enggak apa-apa. Wa in kana fi asli syubhat, walaupun adalah di dalam asalnya tanawul syubhat walaupun asal. Wa inna Allah ta'ala ula bil udri, maka Allah ta'ala itu lebih berhak dengan udur, lebih utama. Walihada, dan karena ini harus la yatanawal illa bi miqdari, dia nggak boleh makan kecuali syukuran. Walal Hasan Al-Basri, berkata oleh Imam Hasan Basri rahimahullah, moga merahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Hasan Basri, beliau katakan, fasada suq, rusak pasar itu udah, karena banyak yang khianat. Fa'alaikum bil qut, maka lazimkan olehmu dengan makanan pokok, makanan pokok. Walaqad balagani, dan sungguh telah sampaikan kuan Wahab bin al-Wardi, dari Wahab bin Wardi rahimahullah, annahu kana jaw'ana, akan bahwasanya Imam Wahab bin Wardi itu melaparkan akan dirinya 1 hari, 2 hari, 3 hari, kemudian ya khudu ragifan, Sumaya khudu garibun, ya khudu ragifan, kemudian dia mengambil akan sepotong roti, wa yaqulu, dan dia mengucapkan, Allahumma ya Allah, innaka ta'lamu anila aqwal ibadati, sesungguhnya engkau itu tahu engkau akan bahwasanya aku tidak kuat atas ibadah, wa asyaddu wal alama, ya, dan aku takut akan lemah dan sakit, aku takut kalau nggak makan lemah dan sakit. Allahumma in kana fi syai'in min khubzin aw haramin fala tu'akhidni, ya Allah, jikalau adalah pada makan rogif nih, pada rogif nih, syai'un, oleh sesuatu dari yang kotor, yang buruk ataupun yang haram, maka jangan kau seksa aku. Sumaya bulla rogif bil ma'i, kemudian dia membasahi akan roti dengan air, maka makan. Doa sebelum makan yang gak jelas makanannya, doanya ini, Allahumma innaka ta'lamu anna aqwal ibada wa asyhadu Allahumma in kana fi syai'in min khubzin fala tu'akhidni. Allah, kalau makanan ini nggak benar, nggak beres, jangan seksa, begitu. Fahadhani tariqani, maka bermula ini 2 tariqah, ditabaqatil ulya, bagi lapisan yang tinggi, yang tertinggi dari ahli wara', bimana alamu, pada perkara yang kami ketahui. Wa amma man dunahum, adapun orang yang sebawah mereka, falahum ahdiyatun bahdin limuqdar, maka bagi mereka hati-hati dan bahas atas ukuran. Walahum aidun nasibun minal wara' al-miqdarin, dan bagi mereka pula nasibun, bermula bagian dari wara' al-miqdarin, atas ukuran. Abi qadri ma tatamanna tanal ma tatamanna, dan dengan seukuran apa yang kau cita-citakan. Tanal ma tatamanna, ma tata'anna, salah itu. Yang pertama tata'anna, ain bukan tama. Yang pertama ain, bi qadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna, dengan seukuran dan dengan kadar apa yang kau kita capek, maka kau akan mendapatkan apa yang kau cita-citakan. Intinya usaha itu tidak akan membohongi hasil. Itu bahasa Arabnya begitu. Kalau ditanya apa maknanya? Maknanya usaha itu tidak membohongi hasil. Kalau usaha keras, insya Allah berhasil. Insya Allah kemungkinan kuat berhasil. Tapi kalau kita leha-leha, enggak. Kayak gini 10 terakhir malam Ramadan, ya, 10 terakhir. Wajah ya Ramadan, awda alaina bil ghufran. Jika 10 terakhir nih kita leha-leha, ya dapat. Kalau 10 terakhir nih kita sungguh-sungguh, maka dapat. Bi qadri ma tata'anna tanal ma tatamanna. Imam Ghazali itu. Allah Ta'ala la yudhi'u ajra man ahsana amala, dan bermula Allah Ta'ala itu tidak menyia-nyiakan akan pahalanya orang yang berbuat bagus dan menakan amal, wa alimu bima yaf'alun, dan bermula itu tahu dengan apa yang mereka lakukan.
Jadi kita kudu sungguh-sungguh. Orang Nabi aja kinayahnya syadda mi'zarahu wa ayqadha ahlahu. Nabi kalau udah 10 terakhir, istrinya bangun suruh itikaf, suruh ibadah. Nabi ngencengin sarung, maksudnya kinayah daripada sungguh-sungguh di 10 terakhir. Kalau kita kondorin sarung, makanan makin banyak, bukan ntar habis tarawih ntar jam ini. Nabi itu syadda mi'zarahu, sungguh-sungguh Nabi. Ramadan tuh. Jadi Ramadan mah dari awal sampai akhir ditumpahin nama Allah semua kebaikan. Yabnul khairat wa nafahat. Terutama di 10 terakhir itu ditumpahin. Cuma kadang-kadang yang nadanginnya jarang di 10 terakhir. Dibikin lupa, dibikin sibuk. Malah yang banyaknya di awal-awal sholat tarawih paling banyak di malam pertama bulan Ramadan, paling banyak di mana-mana masjid full, tempat wudhu aja nggak kebagian. Gitu 10 terakhir maju, ada kemajuan softnya. Gitu ya. Ditungguin juga ada yang datang ke 10 terakhir. Ibadah yang capek itu yang mantep, ibadah yang di hati kita berat itu yang gede. Kalau yang enteng mah biasa, yang berat dilakuin. Kayak orang sholat tarawihnya di awal, di habis isya, sama tarawihnya di akhir, beratan mana? Beratan di akhir. Makanya orang tarim itu kalau tarawih bukan habis isya langsung. Kata Imam Haddad, orang yang tarawihnya bisa itu orang malas gitu. Imam Haddad bilang gitu. Yang tarawihnya habis isya berarti kita orang malas semua nih. Daripada enggak katanya gitu ya. Habisnya kalau tarawihnya nanti kalau nggak dimakan tarawih kagak. Ya sudah, mendingan tarawih aja bisa. Gitu ya. Di tarim itu jam 8:30 baru mulai sholat isya. Dirubah. Jam 8:45 udah mulai tarawih. Terus sampai jam 10 baru kelar. Habis itu pindah lagi ke tempat ke Ba'alawi, ke Masjid Ba'alawi. Tarawihnya jam 11 sampai tengah 12. Jam tengah 12 pindah lagi ke Masjid Al-Muhdhar. Jam 1 mulainya, jam 12. Kelar jam 1, jam 2 udah istirahat. Kalau yang mau lanjut ada lagi masjid yang ada yang tarawih jam 2. Kelilingnya muter-muter. Keliling. Gitu ya. Coba kalau itu complang semua. Berapa rakaat? Tapi nggak kerasa karena rame-rame. Orang kampungnya juga ikut semua adatnya tahrim. Terus timbul pertanyaan, emang boleh mengulang sholat lebih dari sekali? Ada khilaf antara ulama fikih. Menurut Imam Ibnu Hajar boleh. Menurut Imam Ibnu Ziyad, Imam Jarhazi boleh lebih dari 1 itu ngulangnya. Ibnu Hajar mengatakan boleh ada cuma 1 aja sekali, tapi menurut ulama lain boleh lebih dari 1. Nah, itu orang-orang karim ahli fikih juga tahu semua hukum. Tapi kalau yang pengen nggak kena yang khilaf ini, diniatkan tarawihnya mengkodok tarawih yang tinggal, witir yang kita lakuin niat mengkodok witir yang kita tinggal. Kata guru kita Sayyid Ahmad bin Ali Al-Kaf, niatnya begitu aja kalau pengen. Lah itu makruh sholat qada khalfal ada. Ya ini kan bicaranya mau biar selamat, biar terhindar dari khilaf gitu ya, biar terhindar dari khilaf. Niatnya mengkodok. Jadi kalau kita sungguh-sungguh capek, ibadah yang capek, ngaji capek-capek, biarin nggak paham ngaji nggak apa-apa. Andaikan ditanya paham nggak? Setidak-tidaknya kita mendapatkan capek berletih-letih duduk. Dapat. Saya nggak paham dulu tapi saya capek duduk lama. Udah siap. Andai kita nggak paham, kalau paham, akhir tadi
Kalau enggak ya udah dapat capeknya aja kita alhamdulillah. Ibadah yang enak itu ibadah yang capek. Kayak orang kerja, kalau capek tuh enak kerasa. Orang kerja mati kerasa di hati capek, tapi hasilnya itu enak. Timbang duduk doang nungguin lilin tuh. Ya, ingin nungguin lilin doang mah enak. Gak capek tuh. Yang capek itu yang gede pahalanya. Makanya Nabi waktu itu pernah tiduran, belum sholat isya. Nabi kok sengaja, Nabi wahyu. Sayyidina Umar khawatir, akhirnya bikin rusuh Sayyidina Umar biar Nabi bangun. Nabi bangunnya udah sepertiga malam terakhir. Akhirnya Nabi bilang, "Laulaan asyukka ala ummati, la amartuhum bisolatil isya, bila akhiril isya ila dulu." Kalau aku tidak memberatkan umatku, aku perintahkan umatku biar sholat isyanya di terakhir, biar dia syuhud akhirul lail, dia hadir nyaksiin akhir malam. Nabi mah pakai ilmu semuanya. Orang yang kagak ini barusuh ya, sholat di awal waktu, sholat di awal yang kagak naik gitu. Kerjanya main poli mulu. Sholat di awal waktu. Kalau isya itu afdolnya ditakhir sampai atamah, sepertiga malam pertama, sekitar jam 8:30 itu paling afdol waktu isya. Gitu. Kalau zuhur di musim panas, di negeri yang panas, sholatnya jam 2, jam 1, jam 2 itu paling afdol. Namanya ibrad. Gitu. Wa sunnat ibradu bi fi'li dhuhri bi qudratil harri bi qudratil wa syaddil harri. Gitu ya. Sunnah ibrad itu biar dingin hawanya dulu. Karena kalau kita sholat jam 12 itu neraka lagi panas-panas. Neraka lagi panas-panasnya. Itu mah di Makkah atau di Tarim, di Yaman. Kalau di kita enggak, panas, sedang aja sholatnya mau asar. Ya, sholatnya mau asar. Sedang aja sholatnya mau asar ya. Waktu. Sholatnya habis ke depan waktu aja. Oh gitu. Sunnah ibrad. Sunnah ibrad. Begitu tuh ya, sunnah ibrad. Jadi kalau kita ngikutin ilmu berat, ibadah ngikutin ilmu berat. Nafsu kita kan pengen sholatnya awal-awal, tapi ada ajaran ngajurin sholat isyanya gitu. Tapi kalau sikoh sama diri kita, kalau kita nggak tiko, nggak bangun mulai isya kagak, subuh kagak, katanya mau nakhir, mau nyoba, malah isyanya masuk ke subuh. Offset. Isanya masuk ke subuh akhirnya, gitu ya. Fa'ingkila, maka jika dikatakan fahadha janibul haram, maka bermula ini itu sisi haram. Ada mana hadanya fahadha alladzi dzakartu bi qaul suma'lam, dari kata-kata suma'lam itu yang disebut, itulah yang haram. Jadi ada haram yang kalau kita yakin itu punya orang itu haram, maksudnya itu udah jelasin. Kalau yang gak jelas itu syubhat, boleh ngambil atau enggak itu udah dijelasin, itu sisi haram. Fa akhbarna jani bil halal wa mahadul fudul ladzi yalzimul hawsa, maka kita akan mengabarkan fa ingkila fa ada, maka jika dikatakan ini yang disebut sisi haram, fa akhbirna, maka kabarkan akan kita jani bil halal, daripada sisi halal. Wa mahadul fudul, dan bermula apa itu batasannya fudul. Fudul itu selebihnya hajat, alladzi yalzamu minal habsul hisab, yang wajib darinya oleh menahan dan hisab. Mal miqdar, dan bermula apa itu miqdar, ukuran alladzi yaqdul abdu, karena yang jika lo mengambil akannya alladzi oleh seorang apa ya pun dzalika adaban, adalah itu akhadu adaban
itu adab, wala yakunu fudulan, dan tidak ada yang itu fudul, wala alaihi fi habsun wala hisabun, tidak ada atasnya itu abdu fihi pada akhdu habsun wala hisab, oleh habs menahan dan tidak dihisab. Yuqalu lahu, akan dikatakan lahu berkilah, fa'lam anna ahwal al-mubahi fil jumlati salah satu aqsam, maka ketahuilah olehmu akan bahwasanya keadaan mubah dalam jumlah, maksudnya fil jumlah ay ba'du suwar, salah satu aqsam itu 3 bagian mubah. Ahaduha bermula salah satunya, talasa ayakhudahul abdu mufakhiran mukatsiran mubahian muraiyan, kita makan barang mubah, ngambil barang mubah, bagaimana hukumnya, keadaannya gimana? Ada kalanya seseorang itu ngambil barang mubah tujuannya buat berbangga-bangga, mau pamer, ya, berbangga-bangga, mufakhiran, berbangga atas orang yang kagak punya, gitu, pamer outfit teh. Begitu, mubah tapi buat pamer, mukasiron, perbanyak harta, muraiyan, berbangga-bangga atas teman-teman, taliban kata teman mubahyan, muraiyan yang ria, tujuannya ria udah. Fayakunul akhdhu minhu fi'lan munkaran, maka adalah mengambil dari yang mubah itu suatu perbuatan yang mungkar. Yastawjibu ala zahir fi'lihi al-habsa, yastawjibu, yang menghaki, yang menyebabkan ada batini, ala zahir fi'lihi, atas zahir perbuatan akhdhu, perbuatan makhdul mubah. Yastawjibul habsa wal hisab wal lawmat, itu mengakibatkan menghaki, menetapkan akan ditahan, tertahan dan dihisab dan dicela, ta'ir sama dan tercela. Wa huwa munkarun wa syarrun, dan akhdhu mubah, wa yakunu qaulul akhdhu minhu fi'lan munkaran, mungkar wa syarr, itu mungkar dan keburukan, istaujibu ala batin fi'li, yang menetapkan ia akhdhu atas batin perbuatan mubah, ala wa takatsur wa tafakhur, dan bermula itu batin fi'li itu memperbanyak dan berbangga, istaujibu adzaban nar, akan siksa neraka. Nah, kalau mengambil barang yang mubah tapi tujuannya berbangga, maka perbuatannya itu bisa menimbulkan tercela. Batinnya itu bisa, perbuatan batinnya itu bisa menetapkan orang masuk neraka. Wadzalikal qasdu minhu ma'siyatun wa dzambun, dan bermula itu tujuan daripada mubah itu maksiat dan dosa. Walaupun barangnya barang mubah, kalau tujuannya buat pamer, buat berbangga-bangga, ria, maka maksiat itu barang mubah. Kita pakai baju yang mahal tapi tujuannya buat pamer, itu baju ada sayapnya gitu. Ya, tapi buat pamer, nah itu dosa, makanya dosa kalau buat pamer. Begitu. Pakai baju yang harganya 100 juta misal gitu ya, harganya 1 juta beli baju doang gitu. Jangan maksain kalau nggak ada. Wazambun, dan dosa itu dikaulihi ta'ala, karena firman Allah ta'ala, ya'lamu annamal hayatud dunya, boleh annama hayatad dunya, boleh wa ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsur bil amwali wal aulad, kama
kamathali ghaisin a'jabal kuffar nabatu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid. Al-Quran katakan, i'lamu, ketahuilah oleh kalian akan bahwasanya kehidupan dunia laibun itu main-main, walahwin dan kesia-siaan. Lahu, kehidupan dunia mah buat bercanda aja, buat main-main, dimain-mainin aja. Dunia mah buat mainan ya, karena kehidupan dunia melaib. Laib itu masdar daripada laib, walahun dan kesia-siaan, wazinatun dan perhiasan, watafakhurun dan kebanggaan antara kalian, bangga-bangga doang dunia, fakhr kendaraan, fakhr pakaian, fakhr ini dan itu, watakathurun fil amwali dan memperbanyak harta saja dan anak. Dunia tuh isinya tuh bangga-bangga, banyak-banyakin harta, banyak-banyak anak. Kamathali ghaisin, itu seperti ghais, hujan, air hujan, seperti air hujan kamathali maksudnya laib di situ adalah batil, kesia-siaan yang tidak ada hasil. Kalau lahun tuh farah sa'ah, kesenangan sesaat doang, lahu canda, kemudian dia bakal hilang, tipu daya doang. Dunia mah jangan tertipu oleh dunia, begitu. Udah dijelasin laibun. Kamathali ghaisin a'jabal kuffar nabatu, seperti air hujan yang mengagumkan akan orang kafir oleh tumbuhannya. Air hujan nyiramin tanaman, nyiramin tumbuh-tumbuhan tuh orang kafir terlena. Indah banget. Ini peribahasa Al-Quran. Tapi kemudian sumaya hiju, tanamannya itu bergerak, maksudnya enggak subur. Fatarahu musfaran, maka engkau lihat akan itu nabat atau musfaran, jadi kuning, layu. Sumayakunu hutama, kemudian tanaman itu jadi hitam, jadi hutam itu barang-barang rongsok, barang-barang. Wa fil akhirati azabun syadid, dan di akhiratnya azabun bermula seksa, syadidun yang pedih, yang sangat. Dunia ujung-ujungnya seksa. Atau ya, dunia ujung-ujungnya seksa. Summa wa fil akhirati azabun syadid. Hujan turun ke bumi, tanamannya hijau-hijau gitu ya, hijau royo-royo. Kamathali ghaisin, seperti air hujan yang turun, terus orang kafir terlena sama tumbuhan yang umaya hijau, kemudian ya hijau itu layu. Di sini bahas maknanya ya hijau, ya bisa wasfar, kering, layu. Kemudian layu, tumbuhannya jadi layu, kuning, kemudian jadi kering, jadi barang-barang rongsokan, hutom itu barang-barang dunia. Itu dong tuh, dunia ujung-ujung di dunia itu hutom. Kita nyari sana sini, makan ini enak, ujung-ujungnya jadi comberan, ya kan? Gak ada harganya. Wafil akhirati adzabun syadid, di akhiratnya malah dapat seksa lagi. Gitu. Wa qala an-nabi alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, man talaba dunya halalan mubahiyan mukatsiran fakhiran mura'iyan laqiya Allah ta'ala wa huwa alaihi ghadban.
siapa orang yang nyari dunia halalan akan dunia yang halal nih, tapi mubahian buat bangga-banggaan, mukasiran buat banyak-banyakin, mufakhiran sama bangga-bangga, muraiyan hanya ria dia buat ria, buat pamer, laqi Allah, maka berjumpa dia akan Allah tadi akhirat, wa huwa halnya bermurah Allah alaihi atasnya dia ghadban itu murka, benci. Ya orang dimurka di dunia mah halalnya aja dimurka, apalagi haram. Halal aja dimurka, gimana caranya? Fal wa'idu ala qasdi dzalika biqalbi, maka bermula ancaman itu berlakunya ala qasdi dzalik. Qasdihi apa qasdi dzalik? Qasdihi atas tujuan dia dzalika akan itu mufakhiran mubahiyah dzalik biqalbi dengan hati. Dari dunia buat apa? Biar saingan, biar pamer, biar ini dan itu. Allah murka, gede. Kalau nyari dunia buat akhirat mau enggak. 2. Wal qismu tsani, dan bermula bagian kedua yakhudul halal li syahwati nafsi la ghairu, itu bahwa mengambil dia akan barang halal untuk syahwat dirinya, tidak yang lain. Dzalika minhu syarrun, maka bermula itu akhdul halal li syahwat minhu syarrun, dzalika syarrun minhu syarrun, dzalika minhu syarrun, maka bermula itu maka bermula ya wadzalika akhdhu bihadzal qasd minhu, daripada akhdhu syarrun itu keburukan, yastajibu alaih yang mewajibkan, yang menghaqi alaih atasnya itu akhdhu, atas yang ngambilnya, atas iman, yastajibul habs wal hisab, ditahan dan dihisab, ditahan dulu dihisab. Allah firmankan summa la tus'aluna yauma idzin 'anil na'im, kemudian sungguh kelak bakal ditanya kalian di hari itu, hari kiamat, anin na'im, tentang kenikmatan. Wa qala alaihi salatu wassalam halaluha hisab, dan bersabda Nabi Muhammad SAW, halaluha hisab, bermula halalnya dunia itu hisab, halalnya hisab, haramnya iqab. Wal qismu salisu ayakhudha minal halal, dan fi halatil udri qadran nasta'inu biha ala ibadatillah. Kalau buat ibadah gimana? Dan bermula bagian yang ketiga itu bahwa mengambil siman dari barang halal fi halatil udri, dalam keadaan udzur, qadran akan ukuran nasta'inu bihi, yang membantu atau menjadikan bantuan bihi dengan qadran la ibadatil, atas ibadah kepada Allah Ta'ala, yang tasir ala dzalika, dan batas iman ala dzalika itu qadar dzalika minhu, maka bermula yakhudhu minhu dzalika khairun wa hasanatun, wa adab itu baik dan bagus, dan adab la hisab alaihi, tidak dihisab, wala yaqab, dan tidak disiksa, wala yastawi alil ajr wal madhah, dan bahkan menghaki atas dia akan pahala. Bahkan cara begitu tuh bahkan menghaki, menetapkan ya akhdhu alaihi atas iman, al ajr akan pahala, wal madhah dan dipuji. Di qauli ta'ala, anna firman Allah Ta'ala, ulaika lahum nasibun mimma kasabu, mereka itulah lahum nasibun, bagi mereka bagian dari apa yang mereka usahakan. Maqala sallallahu, dan bersabda Nabi sallallahu, man talabat dunya halalan isti'fafan anil masalah, siapa orang yang mencari dunia halnya halal karena menjaga diri dari meminta-minta, wa ta'atufan, dan karena belas kasih, ala jarihi atas tetangganya, wasahyan, dan karena berusaha nafaqain ala iyali atas keluarganya, ya ayyumal qiyamati wajhukal qamari lailatul badr, maka datang dia di hari kiamat halnya bermula wajahnya itu seperti bulan purnama. Orang usaha nyari duit, orang usaha buat nafkah, buat jangan minta-minta, dan buat bagi tetangga, maka di hari kiamat wajahnya akan terang seperti bulan purnama. Tuh, diajarin sama Nabi cara nyari dunianya, diajarin tuh lewat ngaji. Begini niatnya, begini, jangan buat kebangga-banggaan. Fa'in gila wadzalika, dan bermula itu apa wajhu ya ayyumul qawdu wajhu kal qamar lima qasada biha dan maksud mah, karena apa yang bermaksud siman bi dengan lima qasada bi hadzal maksud, karena perkara yang bermaksud siman bi dengan tolak hadzal maksud al mahmud, akan ini tujuan terpuji subhan,
Hadhihi maka bermulainya yang dipapar hadhihi itulah semua. Fa'lamha maka ketahuilah akan hadhihi rikohna. Fa'in kila maka jika dikatakan fama syaratul mubahi, maka bermula apa itu syaratnya mubah, yasiru khairan wa hasanatan, ya menjadi ya mubah itu baik dan bagus. Kama dzakartum fa'lam maka ketahuilah olehmu annahu yuhtaju fi kauni khairan fil asli syartaini, maksudnya keadaan itu dibutuhkan dalam keadaan mubah itu jadi baik dalam asal butuh kepada dua syarat. Apa syaratnya? Ila syartaini ahadumal hal wal tsanil qasd, bermula salah satunya itu hal keadaan dan yang kedua itu tujuan. Wal halu maka bermula hal yajib yakuna fi hali udhrin, adalah maka bermula keadaan itu wajib ayakuna wa ada ya tolak ya mubahnya itu dalam keadaan udzur biar baik karena udzur, bahwa bihaitsu illam ya'khudhu tu'khadhu nafsuhu. Keadaan itu illam ya'khudul 'abdu, kalau dia nggak ngambil barang mubah maka dihukum insyaallah dirinya. Wa tafsiruhu dan bermula penjelasannya atani ayakuna itu bahwa ada hal wala keadaannya ada seorang hamba dalam yukhadzalikal mubah, jika tidak diambil oleh itu mubah. Lam ya'khud ya yukhad apa ya'khud? Ya'khud ya lam ya'khud dzalikan mubah, jika dia tidak ngambil akan itu mubah. Wa yang qatim bisa bibian fardin, terputus dengan sebabnya dari fardu atau sunnah atau nafil atau sunnah mutlak. Wa yakunu dzalika afdal min tarhil mubah, maka ada yang demikian ahdu itu lebih utama daripada meninggalkan mubah. Begini, kalau sekiranya dia tidak ngambil maka dia akan dihukum, maksudnya keadaan dia kalau nggak ngambil mubah terputus dengan sebabnya itu dari fardu sunnah, maka itu lebih afdol daripada ninggalin yang mubah. Dengan sebab dia nggak ngambil mubah, dia juga terputus daripada ngelakuin ibadah fardu. Kalau dia nggak usaha, sholat nggak bisa, sunnah nggak bisa, ini nggak bisa, maka berarti mendingan usaha ketimbang ninggal mubah. Ini dunia yang mubah buat seimbang. Yang kedua, fa inna tarka mubahid dunya fadilah, karena ninggalin mubahnya dunia itu fadilah. Fa idza kana al-hal kadzalik huwa halul udzur, maka bila adalah keadaan itu kadzalika seperti yang qati'u, seperti yang qita', fa huwa halul udzur, maka bermula itu ahdu mubahnya itu udzur. Boleh nggak kita ngambil barang mubah? Dengan catatan kalau kita nggak ngambil mubah, kita nggak bisa sholat, nggak bisa ini guys ya. Udah kita dari ketimbang ninggal yang mubah, ambil mubah buat ibadah. Faidah kan wa amal qasdu, ada pun tujuan bahwa ayak sudah bil udda wal isti'anah, kita tujuan usaha, tujuan nyari duit, tujuan dagang dan segalanya, maksudnya adalah al-uddah buat bekal dan menjadikan bantuan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yadhkuru bi qalbi, dan dia mengingat dengan hatinya an laula ma fihi min at-tawassul ila ibadatillah subhanahu wa ta'ala. Jika tidak karena perkara yang di dalamnya mubah min at-tawassul, daripada dijadikan perantara untuk ibadah kepada Allah, lama akhadtu dzalik, aku tidak akan ngambil. Di hati gitu, ini kalau bukan buat ibadah saya nggak mau ngambil, saya usaha karena buat ibadah, makanya lakuin. Boleh itu mah dua. Jadi kalau kita mau ambil dunia, butuh dua syarat. Keadaan karena uzur, ya kan? Kenapa bang kerja mulu? Saya uzur. Kalau saya nggak kerja, saya malah nggak sholat, nggak ini. Ya. Yang kedua apa tadi? Qasdnya, tujuannya di hati begini, ya Allah, jadikan dunia ini sebagai perantara buat terhubung kepada Allah dan Rasulullah. Begitu aja tujuannya. Fahadha dzikrul hujjah,
Ini nyebutin tuh hujjah tuh ya. Falamma hasala dzikru hujjah fi hal udzur, maka tatkala hasil Allah menyebutkan dalil argumen di dalam keadaan udzur, salatani kal akhdhu min dunya hal khairan, maka jadilah itu mengambil dari dunia yang bagi yang halal khairan wa hasanatan wa adaban, itu yang baik dan bagus dan adab. Kalau ngambilnya begitu jadi adab. Wa amalau kana halu hala udri, adapun jikalau ada keadaannya itu keadaan udzur, wala yakun lahu adal qasd wa dzikr, dan tidak ada baginya oleh ini qasd dan zikir, mengingat kayak begini ini dunia ini dibagi tujuan, nggak diingat di hati. Oh yakun lahu adal qasd wa dzikr, atau ada baginya ini qasd dan zikir, wala yakun, tapi bukan karena udzur. Wala yasilu dzalika al-akhdhu min jumlatil khair, maka tidak ada itu mengambil barang mubah min jumlatil khair, daripada yang baik. Kita usaha berkecimpung di dunia itu jadi baik dan ada kalau ada dasar dan tujuannya buat apa, juga keadaan gimana. Tapi kalau nggak ada dua itu sih percuma, bukan kebaikan jadinya, fudul jadinya itu baik. Sumal istiqamatu ala hifdzil adab tahtaju, kemudian bermula istiqamah atas menjaga ini adab, tahtaju tubut istiqamah ila basiratin wa qasdin mujmalin, kepada pandangan hati dan tujuan yang mujmal umum, bi annahu, dengan bahwasanya dia la ya'khudhu minad dunya illa bihal, dia tidak mengambil dari dunia dengan keadaan apapun illa lil uddah alim, kecuali untuk persiapan, untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh tujuannya begitu. Hatta, sehingga innahu insaha dzikrul hujjah, sesungguhnya dia itu jika lupa dari mengingat hujjah dalil di dalam keadaan fi halin aja'u dzalikal qasdul mujmalu, maka mencukupi akan dia oleh itu tujuan yang mujmal yang umum, minta jadi dzikrul hujjah, dari memperbaharui ngingat hujahnya, alasan dia ngambil dunia, alasan dia ngambil yang ubah. Oleh Syekhuna berkata oleh guru kita rahimahullah, fasaratil umur salah satu mu'tabaratan fi kul wahid min wajhin, maka jadilah perkara yang tiga mu'tabaratan fi, itu dianggap, dihitung padanya, kul wahidin min wajhin, mu'tabaratan, dianggap, dia diperhitungkan. Mu'tabaratan, maka jadilah ya perkara itu mu'tabaratan fi, itu yang dianggap padanya, kullu wahidin min wajhin, tiap-tiap satu daripada satu sisi, yakni bermaksud ya Syekhuna anna dzikra wal hal, bahwasanya mengingat dan keadaan mutaghayyir itu berubah fi husuli kauni khinatan, dalam hasil adanya ubah itu baik aslan sama sekali. Wal qasdul mujmalul muqtad, bermula tujuan yang mujmal, tujuan yang umum, al muqtadi, yang mencari, an basiratin, daripada basirah, bimanzilatil adabi, itu dengan bimanzilatil adabi, dengan kedudukan adab, mu'tabarun, itu dianggap dalam istiqamah alaihi, atasnya qasdu, atas mubah, qasdu atas abdu, atas akhdu, benar, atas akhdu, fafham dzalika, maka pahamilah akan itu yang disebut rasyidan, halnya benar. Nah, cara kita usaha ambil dunia ya. Fa'in kila, maka jikalau dikatakan fa'in kila, apa itu setelahnya? Fa'in akhoda, ya, nggak ada di situ. Tarain fa'in lagi. Fa'in akhadha minad dunya al-halala bisyahwatin, maka jikalau dia mengambil dari dunia yang halal dengan syahwat,
hal yakunu dzalika ma'siyatan, apakah ada itu mengambil hal dengan syarat maksiat? Al-jamaahnya itu apa? Apakah lazim atas dia siksa? Wal akhdhu bil udhri fardun, kau mengambil dengan udzur itu fardu atau tidak? Fa'lam, maka ketahuilah dzalika fadilatun, maka yang demikian itu fadilah, wa nusami khairan wa hasanatan, dan kita namai akan dzalik khairan, akan kebaikan, wa hasanatan, dan kebaikan. Wal amru bi amru ta'dibin, dan bermula perkara. Wal amru bi amru ta'dib, dan bermula perintah bi dengan akhdhu dzalik, itu perintah adab didik. Wal akhdhu bi syahwah syarrun usiah, dan mengambil dengan syahwat itu jelek dan buruk. Nahyu anhu nahyu zajir, dan melarang daripada akhdhu bi syahwat. Nahyu zajir itu larangan berkapok, mencegah. Wa adab walaysa dzalika bi ma'syatin, dan tidak ada demikian itu maksiat, enggak maksiat. Walaikun alaihi adzabun nari, dan tidak adanya siksa neraka. Wa inna ma'alaihi al-habs wa laysa belum multa'i, dan hanya atas akhdhu, atas orang hamba yang mengambil al-habs bermula menahan, ditahan, walaysa dan hisab, walau dan tercela, wa ta'id dan dicela. Fa in qulta, maka jika kau katakan wa ma'hadzal habs wa laysa baladan zaman abd, maka ini ditahan dan dihisab apa? Yang keduanya ini layil zaman, ya tetap akan seorang hamba, gara-gara ngambil dunia dihisab deh. Kayak itu kayak apa? Fa'lam, maka ketahuilah olehmu annal hisaba, bahwasanya hisab antus ala, itu bahwa kau ditanya di hari kiamat, amada iktasab, dari apa kau, tentang apa yang kau usahakan, wa fi madza anfaqta, dan pada apa kau infakkan, wa madza aradta bidzalik, dan akan apa kau menginginkan dengan itu. Iktasab wal habsu habsun al jannah muddatul hisab, dan bermula habs, ditahan, itu ditahan dari masuk surga selama dihisab. Dzalika fi arsatil kiamati, dan bermula itu ditahan itu di pelataran hari kiamat. Baina ahwaliha, di antara huru-hara kiamat, makhluknya dan makhluknya kiamat, uriyanan dan halnya telanjang, dan halnya telanjang, dan halnya haus, wa kafa bidzalika baliyatan, dan cukup dengan itu habis apanya ujiannya. Fa in kila, maka dikatakan faidan, maka kalau begitu pada halal halal, telah menghalalkan oleh Allah bagi kita kan halal, perlu mutan fi akhdhi limadza, maka tercela dan dicela di dalam mengambil dunia halal. Kenapa? Fa'ala, maka ketahuilah anna law mata'il tarkil ada, bahwa saya tercela dan dicela itu karena meninggalkannya dia akan adab. Kaman ajlasa ala ma'idatil malik, sebagai kaman ujlisa, kayak bagaimana seorang yang didudukkan siman di atas hidangan raja, fatarakal adab, maka meninggalkan menakan adab. Fa innahu yu'ayyaru bidzalika, maka sungguhnya siman itu ditayir, dipermalukan dengan sebab itu tarkul adab. Wa yulamu, dan dicela. Wa in kana ta'amulahu bahanul pun adalah makan bagi dia itu mubah. Wal aslu fi hadzal bab, maka bermula asal dalam ini bab Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala khalaqal 'abda, itu menciptakan hamba untuk ibadah kepada Allah. Wa ja'alahu lahu wa yaj'ala fa'alahu kulla ibadatan min ayyi wajhin amkanahu, dan menjadikan kelapa ya. Wal aslu wa in kana ta'amu halal lahu mubah wa huwa Abdullah, dan bermula dia itu Abdullah ya, Abdullah, dan bermula dia si hamba itu tetap hamba Allah. Wa huwa abdun lillah, di sini itu Abdullah. Yang itu Abdullah juga. Wa huwa Abdullah, dan bermula si hamba itu hamba Allah, mengkuli dari segala sisi, dari bagaimanapun dia hamba Allah. Fahakunil abdi ayya'budullah, maka nyata bagi seorang hamba ayya'budullah, oleh bahwa menyembah akan Allah mengikuti wajibnya dari segala sisi yang mungkin ia wajah akan siapa dua ja'ala fa'alahu kulla ibadah, menjadikan ia siapa akan semua perbuatannya ibadah, akan ibadah min ayyi wajhin, dari sisi mana, dari sisi apapun yang memungkinkan ia wajahkan ia abad. Wa ilam yaf'al dzalika wa athara syahwatan nafsi, maka jika dia tidak melakukan akan demikian dia mementingkan akan syahwat dirinya, wastaghala bidzalika an ibadah rabbi, dan dia sibuk dengan dunia daripada menyembah Tuhannya, ma'ata makuni midalika, beserta mampunya dia dari ibadah min ghairi ta'adurin, dari tanpa udzur. Wadar khidmah ibadah, dan dunia dan negeri khidmah, mengabdi wa ibadatin, dan negeri ibadah la dar tana'um wa syahwat, bukan negeri bersenang-senang dan syahwat. Wa yastahiqu lahu bidzalika ta'ira, maka berhak si abdu akan tercela dengan sebab itu
istighol lam yaf'al wa asah, dia nggak ngerjain. Min saidihi wa ta'i, dan ditercela dari tuannya. Fatamal hadal asal rusyid, dan maka renungilah ini asal hanya cerdas. Wala haula wala quwwata illa billahil azim, tidak daya tidak upaya kecuali dengan rahmat Allah yang maha agung. Wa adil jumlah tu allati radabaina fi islahin nafsi, maka bermula ini jumlah yang kita inginkan akan menjelaskan ini jumlah akan menjelaskan allati islahin nafsi dalam membenahi diri, wal jami'ah, dan mengendalikan diri dengan lijami taqwa, dengan kekang takwa. Far'aha akal, maka jagalah akan jumlah akan haknya. Wahtafid biha, dan wahtafid biha jiddan, dan jagalah biha dengannya, dengan jumlah. Jaga betul-betul. Warahaka wahtafid biha, jaga ini jumlah, jiddan, dengan serius. Tafuz, maka beroleh kau bil khairil katsir, dengan kebaikan yang banyak sudah di dunia akhirat insyaallah taala, jika menghendaki oleh Ta'ala. Allah waliyul ismati wa taufiq, dan mudah-mudahan Allah itu yang menandangi, yang ngurusin isma pemeliharaan dan taufik bifadli, dengan karunia Allah. Aslun wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabb ya alimal hal, ilaika wajjahtul amal, famnun alaina bil ikbal, wa kun lana waslihil bal. Ya Rabbi ya Rabbil arbab, abduk fakiruk alal bab, atawaqad battal asbab, mustadrikan ba'da mamat. Ya wasi'al judi judak, al khairu khairuk wa indak, fawqal ladzi rama abduk, fadrik birahmatik fil hal. Ya mujidal khalqi turra, wa musi'al kulli birra, as'alaka asbal satra alal kabaih wal akhtar. Ya man yara sirra qalbi, hasbi tila'uka hasbi, famhu bi'afwika dhanbi, waslih kusudi wal a'mal. Rabbi alaika i'timadi, kama ilaika istinadi, sidqan wa aqsa muradi, ridha'uka daimul hal. Ya Rabbi inni as'aluka al-'afwa anni, wa lam yakhib fika dhanni, ya malikal mulki ya wal.
أشكو إليك وأبكي من شوم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوات القيل والقال وحب دنيا ذميمة من كل خير أقيما فيها البلايا مقيما وحشوى فض شغال يا ويح نفس الغاوية عن السبيل سوية أضحت تراود علي وقصد الجاه والمال يا ربي قد غلبتني وبالأمان سبتني وفي الحظوظ كبتني وقيدتني بالأكبال قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم أنجال يا ربي يا خير كافي أحلل علينا العوافي فليس شيء ثم خافي عليك تفصيل وجمال يا ربي عبدك ببابك يخشى أليم عذابك ويرتجي لي ثوابك وغيث رحمتك هطال وقد أتاك بعذري وبانكساري وفقري فاهزم بيسرك عسري بمحض جودك والإفضال ومنن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة واعصمه من شر أوبال كل ما عنه قد حال فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علوت عن ضرب الأمثال جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك ولجلال يا ربي أنت ناصري فلقني كل خير واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان لا جال وصلي في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمته الغزالة محمد الهادي الدال والحمد لله شكرا على نعم منه تترى نحمده سرا وجهرا وبالغدايا والآصال